Oke, jadi video pertama gue di channel ini, gue Mister Record. Channel ini cuman ngebahas kalau nggak film Korea, ya Indonesia. Ya karena gue nontonnya itu doang sih. Oke, kita lanjut aja ke filmnya ya. Di sini ada kakak-kakak sama bapak-bapak polisi di dalam ruangan gitu. Terus kakak-kakaknya ngebuka bungkusan yang ada di atas meja, yang isinya tuh mengenai kasus penculikan dan pembunuhan Lee Yong-gu. Jadi sebelum gue lebih lanjut lagi, gue mau bilang kalau semisal ada pronunciation yang salah, ya dimaafin ya, soalnya gue bukan orang Korea. Oke lanjut, lalu kakaknya keluar dari tempat tadi yang rupanya sebuah penjara. Nah terus kakaknya tuh ngeliat balon kuning terbang di atas tembok penjaranya. Scene-nya diganti dan nampilin si kakak tadi ada di tempat peramal gitu. Terus anaknya si teman peramal ini datang minta duit ke si ayahnya. Dan rupanya si kakak ini kenal sama anak yang namanya Shin Bong Sun. Scene-nya berganti ke gereja yang lagi ngadain acara gitu. Dan si peramal tadi, temennya, dan si kakak tadi itu datang manggilin si pastornya. Dan ternyata nama kakak itu adalah Ye Sang. Oh ya, sama ini ada pianis juga yang merupakan teman dari ya mereka lah. Nah, sini ganti ke ruangan persidangan dan ada 4 orang tadi. Maksudnya ada 5 sama bapak botak satu ini. Dan mereka ketemu sama bapak polisi yang di awal tadi. Dan juga si Esang tuh lawyer ya. Lalu persidangannya dimulai mengenai penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan terhadap minor yang fotonya nggak bisa ditampilin sih. Selanjutnya si Esang ngomong kalau misal semua bukti di kasus ini tuh ada kesalahan. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia ada di sana dan bakal ngeceritain apa yang terjadi. Ceritanya mundur pas si Esong masih kecil dan ini ada bapaknya. Mereka berdua lagi nonton openingnya Sailor Moon di TV toko gitu. Oke ini cute. Terus si Esong kecil ngeliat tas sekolah Sailor Moon yang stoknya sisa satu. Dan bapaknya bilang dia bakal beliin tasnya besok karena besok dia baru gajian. Dan tiba-tiba tasnya diambil orang. Mereka masuk ke tokonya sambil ngomong kalau semisal tas itu punya si Yeseng. Nah tiba-tiba si bapaknya Yeseng ini malah megang pipinya anak orang. Terus bilang kalau semisal dia sangat cantik. Ya ini creepy banget sih jujur ya. Bayangin lu punya anak tiba-tiba dipegang sama orang yang gak dikenal. Ya di pipi gitu loh. Apalagi zaman sekarang banyak banget kasus ini. Oke lanjut. Mamanya ya pasti langsung marah anaknya dipegang. Dan si bapak ini tetap kekeh kalau tas itu punya si Yeseng. Yesang. Dan dia langsung ditampar sama bapaknya. Nah, scene-nya ganti ke jamurnya Mario, ya rumahnya si Esong. Oke, sebelum lebih jauh lagi, bapaknya si Esong ini namanya Lee Yonggu. Oke, lanjut. Anaknya bilang kenapa nggak cari toko lain aja, dan ayahnya cuma bilang kalau dia bakal beli tasnya tuh besok untuk hari pertama sekolahnya. Dan ya mereka doing that and other things sampai tidur. Paginya si bapak mau pergi kerja, dan yang mereka nggak lupa saling ngingetin makan dan minum gitu. Pas bapaknya jalan, anaknya ngitung dari 1 sampai 3, dan di hitungan ketiga bapaknya balik. Kayak, 하나, 둘, 셋. ya ini scene cute banget sih. Anjir, ini lucu banget film ini. Oh iya, sekarang gue mau perjelas sedikit ya. Kalau semisal si Lee Yong Gu ini bareng sama anak, ya gue bakal bilang bapaknya. Tapi kalau enggak, ya gue bakal bilang namanya langsung sih. Oke, lanjut. Si Lee Yong Gu di tempat kerjanya, dan dia kerja sebagai tukang parkir di mall gitu. Di mall itu juga ada Mark sama anak kemarin yang anaknya dipegang-pegang sama si Lee Yong Gu. Nah, pas si Lee Yong Gu lagi ngitungin uang gajinya, anaknya tadi tuh ngetok-ngetok dan nanya udah beli tasnya atau belum. Dan dia juga bilang kalau toko lain tuh masih ngejual tasnya. Anaknya berbaik hati mau nunjukin si Leonggu jalannya, dan mereka cuma berdua aja. Ya ini aneh, maksudnya kenapa mamanya nggak ikut sama mereka dan mereka cuma berdua? Dan kenapa bisa diizinin? Padahal sebelumnya mamaknya tahu kalau semisal si Leonggu ini megang-megangin anaknya tanpa konsen sama sekali. Dan masih diizinin, berduaan aja. Oke lanjut ya. Mereka kejar-kejaran di tempat sepi ini sambil si Leonggu ngomong, 이뻐. 셀럽은 왜 자꾸 장난쳐요? 셀럽은 가방 이뻐. terus ini ada ibu-ibu lewat yang ngeliat, ya bagian ini nggak bisa ditunjukin sih karena bisa ngelanggar ketentuan YouTube. Tapi untuk gue yang baru nonton filmnya, jujur ini scene sangat disgusting banget sih, menjijikan banget. Kalau kita baru nonton filmnya, intinya si Lee Yong Go ini dia tuh nge-grab si anak kecil tadi, dan ya semua orang yang baru nonton film ini, ya gue yakin bakal salah paham sih. Tapi kita lanjut aja dulu ya. Si ibunya histeris dan kabur. Nah terus scene-nya beralih ke tempat si Yesung yang lagi nungguin bapaknya balik. Dan ternyata bapaknya udah di kantor polisi duluan. Besoknya si Yesung mau berangkat ke sekolah sendirian.
dan si Leonggu disuruh ngeperagain apa yang dilakuin ke anak kecil itu kemarin. Di sana ramai banget, banyak wartawan, orang-orang yang kepo sama kejadian, dan juga ada si Yesung. Awalnya si Yesung nggak tahu kalau itu bapaknya, tapi pas dibuka paksa maskernya, bapaknya dibawa pergi dan si Yesung ditahan. Terus ini ada kepala sipir yang dikasih tahu kalau ada tahanan baru, nomor 5482, dengan kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak. Mereka ketemu, pas si kepala sipir lagi ngomong, si Leonggu malah mau telepon anaknya karena si Yesung sendirian. Terus dikasih teleponnya sama kepala sipir, tapi bohong. Ya aku bakal ngelakuin hal yang sama ke PDF sih. Scene-nya ganti ke sel nomor 7, dan si Leonggu diletakin di situ. Ada 5 orang, Bongsik, Chunho, Manbeom, Kakeso, dan ada bos gangster di sini. Terus si Leonggu tiba-tiba ngenalin diri, mulai dari nama, tanggal, dan tempat lahir. Meskipun udah disuruh berhenti sama si bos, dia tetap lanjut dan masih banyak lagi omongannya. Mereka awalnya ngira si Leonggu ini ditangkap karena parkir ilegal ya. Pas dicek, ya langsung ditampol anjir sama si bos. Dan dipukulin sama yang lain. Terus di sini mereka kayak ngelakuin persidangan gitu. Dan waktu di sidang, si Leonggu malah... 18조. Ya sebenarnya si Leonggu ini tuh dia mengalami keterbelakangan mental yang mendasari perilaku dia yang dari tadi tuh kayak anak kecil, dan juga dia single parents. Terus si Yesung di sekolah barunya dan ya dia kelihatan sedih lah. Nah di penjara si Leonggu kerjanya cuman doing his things lah. Terus si bos juga ada bisnis gelap gitu di penjaranya. Dan ini ada orang yang gak suka sama si bos karena ganggu bisnisnya dan mau nusuk si bos. Si Leonggu notice dan ngorbanin dirinya untuk nolong si bos. Jadinya si Leonggu yang kena tusuk. Karena udah ditolongin, si bos mau balas budi dan nanya dia mau apa. Dan ya si Leonggu ngomong ya dia mau anaknya. Dan ya ternyata beneran dilakuin coy. Katanya kalau gak punya prinsip cuma preman biasa soalnya. Ya that's why they call him boss man, god dang. Di sini kan ada acara paduan suara pendeta gitu ya buat para napi sama sipirnya. Terus ada si Yesung juga dan dia diculik. Mereka mulai misi penculikannya dan ya mereka berhasil. Si Yesung ketemu sama bapaknya dan mereka pelukan. Terus mereka hampir ketahuan karena si Bongsik ini mau ngaduin ke sipirnya. Tapi gak jadi karena dia lolo. Mereka gak percaya itu ke anaknya. Tapi anehnya kenapa mereka mau ya nyulik si anak ini. Padahal mereka tahu kalau misal si Leonggu ini tuh masuk penjara karena PDF, kasus PDF. Dan mereka biarin anak kecil deket sama PDF sekarang. Terus dijelasin sama si Leonggu namanya, tanggal lahirnya, jam lahirnya, sama BB lahirnya. Nah tiba-tiba rombongan paduan suaranya tuh mau pulang lebih cepat karena pendetanya jatuh karena hipertensi. Terus pas mau dibalikin si Yesungnya, mereka telat dan bosnya udah pergi duluan. Akhirnya si Yesung balik lagi ke selnya. Dan ini juga aneh. Ya kenapa gak dicari anjir si Yesungnya dulu? Masa gak notice? Apalagi dia kecil. Masa gak diperhatiin gitu kan? Ya even mereka udah pergi, masa mereka gak entahlah. Terus pas malam si Yesung merasa bersalah karena dia minta tas Sailor Moon-nya dan dia minta bapaknya buat jujur ke hakim yang sebenarnya. Pas jujur mereka juga hampir ketahuan karena si kepala sipirnya dengar suara perempuan. Paginya mereka ngelakuin misi lagi buat balikin si Yesung, tapi ternyata itu bukan acara paduan suara kemarin, melainkan acara keagamaan orang Buddha. Terus ini ada kepala sipir yang dimintain tolong buat pilihin foto. Dan di foto itu kepala sipirnya notice kalau ada anak kecil yang hilang. Tapi tak kenapa sipirnya langsung curiga dan cek sel nomor 7. Mungkin karena ada suara cewek tadi malam kali ya. Dan ya, si Yesung ketahuan. Si Leonggu mau dikurung ke sel pengasingan dan semua sel terpaksa diperiksa. Si Yesung nangis pas mau tidur. Terus ada kebakaran yang disebabin sama orang yang mau nusuk si bos kemarin. Dan dia crash out karena si Yesung bisa masuk sedangkan dia dilarang buat telepon ayahnya. Yang padahal dia yatim piatu. Si Leonggu keluar dari sel. Terus orang ini kayaknya mau bunuh diri. Tapi mau diselamatin sama si kepala sipir. Dan pintunya kehalang sama lemari. Kayaknya Leonggu lihat. Tapi karena gak ada yang mau nolongin si kepala sipir. Jadi dia yang nolong. Ini orang berani banget sih. Dia udah 2 kali ngorbanin dirinya buat nyelamatin orang. I mean, ya ini pure heart. Ini sosok pure heart banget. Scene-nya berganti kayak di ruangan dokter gitu. Terus si dokter bilang ke kepala sipir kalau bukan karena si Leonggu, si kepala sipirnya pasti udah mati. Dan dokternya ragu kalau si Leonggu itu seorang penculik. Si Yesung nemuin gurunya, dan gurunya khawatir sama si Yesung dan minta diceritain dia kenapa. Ya bisa dilihat sih kalau misal si Yesung ini kelihatan lemes banget gitu. Kurus kayak sedih juga. Terus si Yesung bilang buat nanya ke bapaknya aja dan gurunya dibawa ke penjara buat nemuin bapaknya. Pas ketemu, si Yesung sama bapak itu seneng banget. Dan bukannya konsultasi, mereka berdua malah ceritain banyak hal. Kayak nanya makan apa dan lain-lain gitulah. Dan juga dia diliatin sama kepala sipirnya. Dan salah satu bagian sedih di film ini muncul.
Dan kita juga diliatin kalau si kepala sipirnya punya anak juga. Karena itu si kepala sipir mulai merhatiin si Leonggu seakan-akan dia ada keraguan mengenai si Leonggu ini. Si Yesung juga masuk ke rumah sakit, lihat mukanya sampai pucat gitu coy. Kasian banget. Si Yesung mau dipindahin ke panti di pedesaan gitu. Tapi si Yesung bilang ke kepala sipirnya kalau dia nggak mau lebih jauh lagi. Dan dia juga bilang, 같이 잡아가시면 안 돼요? ini sedih banget cok. Ya ini sedih banget. Kepala sipirnya ngerencanain sesuatu yang bisa buat si sipirnya kena pecat. Napi di sel 7 lagi main poker kayaknya ya. Tapi pakai rokok. Terus mereka dikasih hadiah sama sipirnya yang katanya khusus untuk sel 7 dan pas dibuka si Leonggu ke ruangan kepala sipirnya dan mereka ketemu dan si Leonggu bilang makasih, tapi si kepala supir nyuruh si Leonggu pergi dan bilang kalau bukan dia yang bawa si Yesung, tapi sebelum pergi dia diminta buat ceritain apa yang sebenarnya terjadi. Terus di sel nomor 7, si bos lagi ngeceritain buku cerita ke Yesung meski dia nggak bisa baca. Si Manbong sama Chunho lagi main catur Korea kayaknya, nggak tahu ini apaan. Terus si Bongsik bilang dia punya bayi yang bentar lagi mau lahir. Terus ini kepala sipirnya minta berkas si Leonggu sama si polisi ini. Awalnya nolak tapi akhirnya dikasih. Pas dibaca, si kepala sipir ragu kalau itu tulisannya si Leonggu. Karena yang kita tahu si Leonggu itu memiliki keterbelakangan mental. Gak mungkin dia bisa nulis kayak gini. Si Yesung sekarang di sekolah dan di sebelahnya ada Iksannya di film ini karena dia punya HP. Terus si kepala sipir ngejemput si Yesung. Pas di sel, si Yesung ngajarin si bos tulis dan baca dan si Bongsik masuk karena istrinya baru selesai melahirkan dan dia nggak dapat suara sama istrinya. Tapi si Yesung bawain HP yang dia pinjam dari Iksan tadi untuk si Bongsik. Mereka coba telepon istrinya, tapi sinyalnya nggak ada. Alhamdulillah dapet, tapi cuma sempet telepon bentar doang karena baterainya udah mau habis. Tapi dia masih sempat ngasih nama ke anaknya, yaitu Shin Bong-sik, ya yang di awal tadi ya. Terus si Bong-sik makasih sama si Yesung. Pas olahraga pagi, ternyata ada persidangan ulang untuk si Leonggu. Terus ini dikasih flashback mengenai pandangan si Leonggu pas kematian anaknya yang di awal tadi. Si Leonggu lihat anaknya udah terkapar tapi nggak tahu karena apa. Mulai dari sini mereka mulai nganalisis apa yang sebenarnya terjadi buat ngebantu si Leonggu di persidangan nanti. Karena mereka percaya kalau misal si Leonggu ini dapat tuduhan yang salah. Oke, ini panjang sih. Dari hasil analisisnya, anak itu kepleset karena es. Saat itu suhunya sampai minus 18 derajat Celcius. Terus refleks orang kalau jatuh, ya dia narik tali gitu ya di atasnya. Dan badly, di atasnya tuh ada batu bata juga yang akhirnya kena kepala si anak itu. Dan kenapa dibuka celananya? Karena dia belajar CPR dari kerjanya sebagai tukang parkir. Dan membuka celananya itu merupakan salah satu cara agar sirkulasinya tetap lancar. Yang awalnya dia dituduh nyekik si anak itu, sebenarnya itu enggak. Dan kenapa dia cium anak itu? Ya dia ngelakuin ventilasi mouth to mouth. Tapi yang jadi masalah anak yang meninggal itu adalah anak komisaris polisi. Ya you know lah ya, gimana anjir? Terus si kepala sipir nemuin si komisaris buat minta tolong selidikin ulang kasus si Leonggu. Karena dia yakin si Leonggu itu gak bersalah. Tapi si komisaris ini malah nanya apakah si kepala sipir pernah kehilangan seorang anak atau tidak, dan jawabannya iya. Yang ternyata anak si kepala sipir ini itu dibunuh sama napi yang deket sama dia. Filmnya lanjut di sel nomor 7. Mereka lagi bantuin si Leonggu buat ngomong di persidangan nanti. Gak di sel aja, pas Olgar, pas BAB, terus kayak pertanyaan tiba-tiba gitu pas lagi jemur. Dan ya alasan kenapa dia gak bilang dari awal, karena dia tuh diancam sama polisinya dan dia dipukuli. Dan juga polisinya tuh gak ngelakuin penyelidikan sama sekali. Si Leonggu ini disogok. Kalau semisal dia ngasih tanda tangannya, dia bakal dikasih jumpa sama si Yesung. Dan juga dia bakal dapetin tas Sailor Moon-nya yang berkas tadi yang dibaca sama kepala sipir itulah. Itu dibuat-buat sama mereka, bukan sama si Leonggu. Si Leonggu ketemu sama pengacaranya dan diminta buat nyerah aja karena lawannya tuh polisi. Dan si pengacara juga ngomong dia takut si Yesung tuh bakal kenapa-kenapa. Terus ini dia dibawa ke ruangan gitu. Terus ketemu sama si komisarisnya. Sekarang udah di persidangannya, si Leonggu ditanya dia bunuh anak itu pakai bata atau enggak. Dan ternyata di ruangan tadi, si komisaris polisi ini itu mukulin si Leonggu ini buat ngaku dan nerima aja hukumannya. Karena kalau enggak, dia bakal ngelakuin hal yang sama ke si Yesung. Ya di titik ini si komisaris polisi ini kayak anjing sih. Dia tuh gak peduli lagi mana yang salah mana benar. Dia tuh cuma mau ngeluapin dendamnya tuh ke si Leonggu ini. Karena dia tuh gak tahu ngeluapin kemana lagi. Dia tuh maunya ada yang dihukum gitu loh. Maaf. Balik lagi ke persidangan. Karena posisinya diancam demi ngelindungin anaknya, ya dia terpaksa ngomong. Dia terpaksa bohong kalau misal dia yang ngebunuh anak itu pakai bata. Ya orang yang tahu kenyataannya bakal kesel, bakal kaget. Dan orang yang gak tahu tuh bakal kesel
Dan si Leonggu ini dijatuhi hukuman mati ya. Dan di sini ada adegan di mana si Yesung dari masa depan seakan-akan meluk bapaknya di masa dulu. Di sini Yesung diasuh sama kepala sipir dan istrinya dan rutin jenguk bapaknya di penjara. Si Yesung sering ngirim surat ke bapaknya dan ternyata jadwal hukuman matinya si Leonggu udah ditetapin. Teman-teman selnya juga udah dapat kabar tentang jadwal hukumannya si Leonggu. Mereka nggak terima sama hukumannya dan mereka ngerencanain untuk buat balon udara yang bakal digunain buat kabur dari penjara. Rencananya selesai, dilakuin, tapi sadly gagal. Karena tali balon udaranya nyangkut di kawat duri dinding penjaranya. Dan ya semua orang sedih karena rencananya gagal. Dan salah satu momen sedih dimulai. Scene-nya sekarang di sel, si Yesung ulang tahun, dia dapat hadiah dari orang-orang di sel, termasuk bapaknya yang ngasih tas Sailor Moon yang dia mau. Dan di hari ini juga si Leonggu bakal dieksekusi mati. Si Yesung bilang makasih ke ayahnya dan mereka pelukan. Mereka juga nulis kalimat gitu di bajunya si Leonggu yang bertuliskan si Leonggu berpisah sama teman-teman di selnya dan Yesung nganter ayahnya. 아빠, 잘 가. 예승이 안녕. 둘, 셋. Ya ini momen paling menyedihkan di movie ini sih. Semua orang juga gue yakin bakal nangis di sini. Filmnya balik ke masa sekarang, si Yesung menangin sidangnya dan ngebersihin nama bapaknya. Di scene terakhir balik nunjukin si Yesung ngeliat balon kuning itu sebagai balon udara pas misi kabur sebelumnya. Dan tamat. Ya bakal gue bahas sedikit film ini. Salah satu film tersedih yang pernah gue tonton dan juga film ini beberapa kali di remake ya. 2019 sama Turki, di Indonesia tahun 2022 dan juga ada prequel atau sequelnya gitu di Indonesia juga. Dan original hanya di Indonesia aja. Ya emang bagus sih filmnya. Jadi film ini sebenarnya mengenai si Yesung yang udah jadi lawyer yang mau ngebersihin nama bapaknya si Leonggu ini. Dan diceritakan melalui penceritaan si Yesung. Leonggu ini sebenarnya kena salah tuduh yang sebenarnya si anak komisaris ini mati karena kecelakaan. Dan si Leonggu itu cuma ngelakuin pertolongan pertama pada orang yang tidak sadarkan diri. Ya CPR. Di Indonesia edukasi ginian jarang ditemuin sih. Padahal ini hal yang penting banget. Kalau misal kita ngeliat ada seseorang yang gak sadarkan diri. Lanjut, tapi karena kesalahpahaman ibu-ibu tadi, jadinya Leonggu kena tuduh dan karena dendam si polisi tadi seenaknya pakai kekuasaan dia buat ngebalas si Leonggu ini tanpa melihat apa yang benar dan yang salah. Sebenarnya kalau kita lihat ya kondisi kayak gitu tuh bukan hal yang asing lagi ya dan di negara. Oke kita lanjut aja deh. Si Yesung ini tetap ngebersihin nama bapaknya meskipun udah dihukum mati dan dari yang gue cari. Film ini tuh ada 3 simbolisme ya. Yang pertama mengenai tas Sailor Moon yang melambangkan pure love, sacrifice dari seorang ayah ke anaknya. Yang dimana tas Sailor Moon ini sebagai bukti kalau misal seorang ayah bakal ngelakuin apa aja demi kebahagiaan anaknya. Lalu balon udara yang melambangkan kebebasan dari kekurangan sosial yang gak bisa adil. Ya meskipun gagal ya, in the end mereka tetap berhasil membebaskan nama Leonggu ini dan pergi ke atas tanpa ada halangan yang bisa nahan. Yang kayak bagian yang kayak di akhir scene filmnya itu. Kan talinya udah gak nyangkut lagi dan mereka udah pergi ke atas sana. Seperti itu. Dan yang terakhir dari penjara itu sendiri. Penjara yang dianggap tempat yang paling buruk. Tapi di sel nomor 7 ini yang awalnya isinya para penjahat bisa luluh karena hubungan si Leonggu sama si Yesung. Yang menunjukkan kalau misal keajaiban itu bisa muncul di mana aja. Di tempat yang bahkan gak bisa kita duga. Filmnya bagus banget. Gue saranin kalau kalian ada waktu langsung nonton aja fullnya. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan like. Next gue gak tahu bakal bahas film apa. Tapi kalau kalian ada rekom boleh komen aja. Sekian dari saya. Terima kasih.